Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasir Alfariza, NPM 20482011110002, kelas A semester 2, program studi 1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tanaman pisang atau Musa parasadika. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan tanaman pisang ini. Tanaman pisang ini sering kita jumpai di dekat-dekat rumah atau di perdesaan. Mari kita lebih kenali lagi apa saja yang ada di tanaman pisang. Oke, di sini kita akan membahas klasifikasi tanaman pisang. Ada Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Chomelinidae, ordo Zingiberalis, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Selanjutnya ada morfologi tanaman pisang. Morfologi tanaman pisang bisa dilihat bagian-bagian tubuhnya seperti yang pertama ini adalah akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut karena pisang termasuk sebagai tanaman monokotil. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan biasanya tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. Akar tersebut bisa tumbuh hingga kedalaman 75-150 cm. Akar ini bisa tumbuh hingga 5 cm. Yang kedua ada batang. Batang sejati pada tanaman pisang bagian pangkalnya berupa umbi batang yang tertanam dalam tanah. Selama pertumbuhan, di bagian atas umbi terdapat sebuah titik tumbuh untuk pertumbuhan daun. Inilah yang nantinya akan tersusun rapat dan berlapis-lapis membentuk batang semu yang terlihat berdiri kokoh. Batang semu tersebut muncul dari pelapah daun pisang yang saling menutupi dengan kuat dan kokoh sehingga terlihat seperti batang tumbuhan. Batang semu ini memiliki bentuk silindris dan berlapis-lapis. Batang ini tidak berkayu dan tidak berkambium sehingga tekstur batang lebih lunak dan berair. Seiring pertumbuhannya, batang palsu tersebut akan membentuk lapisan baru. Sedangkan lapisan lama terdorong keluar dan mengelupas. Warna batang semu ini adalah hijau muda dengan lapisan berwarna kecoklatan. Batang pisang bertipe simpodial dengan jaringan meristem dan bagian ujung yang memanjang, kemudian membentuk bunga. Yang ketiga ada daun. Daun pisang berbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar yang disebut dengan pelapah. Pelapah pisang mengandung air yang tinggi dan bagian dalamnya berongga. Ujung daun berbentuk tumpul dengan bagian tepi yang rata. Daun pisang pada bagian atas permukaannya mengkilap dan berwarna hijau. Sedangkan pada bagian bawahnya daun pisang tertutup lapisan lilin berwarna putih. Pada daun muda berwarna hijau tua, sedangkan pada daun muda permukaannya berwarna hijau muda. Pada daun muda yang baru muncul dari titik tumbuh biasanya masih menggulung. Yang keempat, bunga. Bunga pada tanaman pisang juga disebut jantung pisang yang memiliki ukuran antara 10 hingga 25 cm. Bunga ini terdiri dari dandan dan dalam satu tandan terdapat beberapa kelompok bunga yang setiap kelompoknya tersusun secara berderet. Bunga pisang ini ditutupi oleh daun pelindung yang berwarna merah keunguan yang permukaannya dilapisi oleh lilin. Daun ini disebut dengan braktea. Fungsi braktea adalah untuk melindungi bunga pisang yang memandang mudah rontok. Setiap bunga memiliki benang sari berjumlah 5 helai, sementara pada bunga betina terdapat bakal buah yang bentuknya persegi. Bunga jantan panjangnya sekitar 6 cm dan memiliki benang sari berjumlah 5 helai. Selanjutnya yang kelima ada buah. Buah pisang merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Buah ini tergolong sebagai buah buni yang bentuknya silinder. Biasanya buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Sisir akan terus tumbuh memanjang membentuk sisir yang selanjutnya. Pada beberapa pemilik pohon pisang, biasanya bagian jantung pisang yang paling bawah dipotong karena tidak bisa membentuk sisir yang berikutnya. Setiap sisir pisang terdapat 10 hingga 16 buah pisang. Saat buah masih mentah, buah memiliki kulit berwarna hijau dan apabila sudah masak, warna kulit berubah menjadi kuning.
Ketebalan kulit pisang dari masing-masing varietas berbeda-beda. Misalnya pada pisang ulin memiliki kulit yang sangat tipis jika dibandingkan pisang raja yang kulitnya tebal. Sebuah pisang umumnya memiliki panjang antara 12 hingga 18 cm dengan diameter sekitar 3 cm. Buah pisang yang telah masak rasanya sangat manis dan teksturnya lunak. Saat dikupas, pada daging buah terdapat serat yang menempel. Sementara jika dibelah terdapat biji berwarna hitam. Yang terakhir ada biji. Biji sebuah pisang tertanam di dalam daging buahnya. Biji tersebut berukuran kecil, berwarna hitam dan bulat. Tidak semua buah pisang memiliki biji, hanya varietas tertentu saja seperti pisang klotok dan pisang gepok. Demikian ulasan tentang klasifikasi dan morfologi tanaman pisang yang bisa digunakan membantu mengelompokkan tanaman yang termasuk ke dalam pisang-pisang. Lanjut kita akan membahas informasi empiris masyarakat. Obat tradisional biasanya digunakan berdasarkan pengalaman empiris. Salah satu bahan obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan adalah tumbuhan pisang Ambon yang memiliki berbagai manfaat. Bahkan setiap bagiannya memiliki manfaat yang berbeda. Salah satunya adalah getah dari tumbuhan pisang tersebut dapat digunakan sebagai obat persembuhan luka. Tumbuhan pisang Ambon memiliki banyak kandungan dan manfaat pada setiap bagiannya. Daun pisang mengandung polifenol yang berperan sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan, yaitu dapat mengurangi risiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker. Kandungan senyawa kimia dari tiap bagian tanaman pisang. Kandungan kimia yang terdapat di dalam pisang. Akar mengandung serotin, norepinefrin, tanin, hidroksitriptamin, dopamin, vitamin A, B, dan C. Buah mengandung flavonoid, glukosa, fruktosa, sukrosa, tepung, protein, lemak, minyak menguap, kaya akan vitamin A, B, C, dan E, mineral, kalium, kalsium, fosfor, Fe, pektin, serotonin, 5 hidroksitriptamin, dopamin, dan noradrenalin. Kandungan kalium pada buah pisang cukup tinggi yang kadarnya bervariasi terkandung jenis pisangnya. Buah muda mengandung banyak tanin. Data pengamatan penelitian pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam keadaan in vitro dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, bahan tanaman dan komposisi genetiknya. Yang kedua, nutrisi seperti air, garam makro dan mikro, gula sebagai sumber karbon. Yang ketiga, faktor fisik pembiakan seperti cahaya, suhu, pH, konsentrasi O2 dan konsentrasi CO2. Yang keempat, substansi organik seperti hormon dan vitamin. Menggunakan desain penelitian eksperimental laboratorik dengan metode post-test only control group design. Subjek penelitian adalah ekstrak etanol pelepah tanaman pisang Ambon. Ekstrak diuji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Escherichia coli ATCC 11229 secara in vitro menggunakan metode seumuran dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40%, 60%, dan 80%. Untuk menganalisis data digunakan uji non-parametrik, Kruskal-Wallis, dan Mann-Whitney. Bakteri Staphylococcus aureus zona hambatnya terbentuk pada konsentrasi 40%, 60%, dan 80% dengan diameter rata-rata zona hambatannya masing-masing 8 mm, 10 mm, dan 13 mm. Secara statistik, ekstrak etanol pelepah tanaman pisang Ambon mempunyai daya antibakteri yang bermakna dengan P 0,0000, P kurang dari 0,05. Namun kurang efektif bila dibandingkan dengan kontrol positif. Sedangkan pada Escherichia coli tidak mempunyai efek antibakteri pada setiap konsentrasi. Kesimpulannya, ekstrak etanol pelepah tanaman pisang Ambon atau Musa paradisiaca memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 6538 pada konsentrasi 40%, 60%, dan 80%. Namun tidak efektif terhadap Escherichia coli ATCC 11229 secara in vitro. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.